Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah mudah untuk menjadi sebuah proposal penelitian. Ya. Langkah-langkah ini sudah saya rangkum dari berbagai sumber supaya teman-teman memiliki proposal yang baik. Ya. Langkah yang pertama yaitu menentukan topik sesuai bidang teman-teman. Ya. Nanti apabila teman-teman bidangnya di pendidikan anak usia dini, makanya berarti Anda akan menentukan topik pendidikan anak usia dini sebagai topik proposal skripsi Anda. Yang kedua, pilih topik yang menarik untuk teman-teman. Ya, kira-kira dari berbagai topik tadi yang sesuai bidang teman-teman, kita pilih topik mana yang menarik untuk teman-teman. Misalkan nanti di bidang PAUD ada berbagai bidang kajian yang bisa digali. Nah, nanti dari bidang-bidang itu mana yang akan menarik minat teman-teman, ya. Yang ketiga, cari referensi yang mendukung topik teman-teman. Nah, nanti di video selanjutnya juga saya akan membahas tentang bagaimana mencari referensi yang mendukung topik teman-teman, baik di jurnal terindeks Sinta atau di Google Scholar atau bahkan di jurnal terindeks internasional terindeks, ya. Yang selanjutnya, langkah keempat, teman-teman bisa membuat matrik dari hasil pencarian referensi teman-teman dari langkah 1, 2, 3, dibuat matriknya. Lalu setelah dibuat matrik dari hasil pencarian referensi itu, nanti teman-teman bisa memunculkan ide baru, ya, ide baru yang belum ada dari hasil pencarian referensi yang sudah terkumpul di tahapan keempat, ya. Karena nanti kita akan buat matriknya. Nah, nanti kita bisa memunculkan ide baru. Walaupun ide itu mungkin ada, tapi di dalam proposal kita memunculkan hal yang mungkin belum diteliti oleh orang lain atau hal yang berbeda dengan penelitian orang lain. Lalu kita bisa membuat draft proposal penelitian. Itu ya, kita akan masuk ke tahap pertama, yaitu menentukan topik sesuai bidang teman-teman. Ya, tentu saja mungkin teman-teman punya topik yang berbeda sesuai dengan bidangnya, ya. Misalkan saya contohkan ini karena bidang kajian saya adalah PAUD, teman-teman bisa menganalogikan sesuai ke bidangnya masing-masing, ya. Kalau bidang saya di kajian penelitian dalam pendidikan anak usia dini itu bidang-bidang kajiannya meliputi pendidikan formal, itu ada TK dan RA, ada pendidikan informal, keluarga, ada pendidikan non formal, ada kelompok bermain, tempat penitipan anak, ya, atau daycare, ada juga pos PAUD, gitu, dan sebagainya. Nah, ini adalah bidang-bidang kajian dalam pendidikan anak usia dini. Lalu apa saja topik yang bisa kita angkat di pendidikan anak usia dini ini, ya. Di sini ada aspek perkembangannya, ya. Kita tahu di pendidikan anak usia dini aspek perkembangannya juga banyak, ya. Ada fisik motorik, ada bahasa, ada kognitif. Kognitif juga terbagi dua, ada sains dan matematika dan sebagainya, ya. Apalagi topik yang bisa kita angkat ada tentang manajemen dan kebijakan PAUD atau pengelolaan PAUD. Selain itu kita juga bisa mengambil topik keterlibatan atau peran orang tua dalam PAUD, gitu, ya. Karena pendidikan anak usia dini itu juga sering melibatkan orang tua dalam proses pembelajarannya, atau kita ingin melihat pengaruh bagaimana peran orang tua terhadap aspek perkembangan di anak usia dini. Kita juga bisa mengangkat topik tentang bahan ajar dan media PAUD, ya. Karena di dalam pembelajaran itu tidak akan lepas juga dari bahan ajar dan media PAUD, ya, seperti apa, ya. Terus kita juga bisa mengangkat topik tentang ketenagaan PAUD, baik gurunya atau tenaga pendidik atau tenaga kependidikannya, ya.
Juga kita bisa mengangkat topik tentang proses dan metode pendidikan atau pembelajaran PAUD. Kalau di sini bahan ajar dan medianya, ya. Kalau di sini proses dan metode pendidikan atau model pembelajaran untuk anak usia dini. Ini topik-topik yang bisa kita angkat ya dalam pendidikan anak usia dini. Bagaimana dengan bidang yang lain? Selama itu bidang pendidikan, saya kira topik-topik seperti pengelolaan, proses dan metode pendidikan atau model pembelajaran itu bisa. Misalkan di PGSD ya, di PGSD juga ada aspek yang dikembangkan, ya. Mungkin agak berbeda dengan aspek pengembangan di PAUD, karena di PGSD ada bahasa juga ada, matematika ada, ya IPS ada, moral, agama dan sebagainya juga bisa diangkat. Nah, topik-topik ini bisa teman-teman petakan sesuai dengan bidang teman-teman ya. Sehingga topik yang kita pilih akan lebih bervariasi. Nah, selanjutnya, kalau kita buat tabel, ini adalah bidang kajian penelitian dalam PAUD ya. Misalkan kita akan meneliti di pendidikan formal, TK dan RA itu ya. Ini aspek perkembangan yang bisa kita angkat di TK dan RA. Begitu juga di pendidikan non formal ya, aspek perkembangan PAUD juga bisa kita angkat. Di informal juga sama. Begitu seterusnya ya. Proses dan metode pendidikan atau pembelajaran juga bisa kita angkat di TK, di kelompok bermain, atau dalam keluarga juga bisa. Ini adalah topik-topik yang bisa kita angkat. Tadi kan bidang kajian PAUD itu ada di pendidikan formal, non formal, dan informal ya. Dan apa saja topik yang bisa kita ambil? Bisa. Oh, saya mau meneliti di pendidikan formal, TK dan RA, silahkan ya. Ini topik yang akan diangkatnya. Proses dan metode pembelajaran misalkan ya. Mau meningkatkan aspek perkembangan apa, itu bisa di-match-kan ya. Begitupun dengan pendidikan yang lain, yang non formal, yang informal, itu bisa kita angkat ya. Ternyata kalau kita melihat tabel ini, topik untuk bidang PAUD itu banyak ya. Ada proses metode, ada keterlibatan orang tua, ada aspek perkembangan PAUD. Untuk aspeknya juga kita bisa menjabarkan lebih banyak ya. Dari 6 aspek itu bisa menjadi 10 aspek, karena setiap aspek kan bisa kita pecah kembali ya. Dari kognitif ada matematika dan sains. Dari bahasa ada kemampuan pra membaca atau literasi awal. Literasi tidak hanya itu, bisa juga kemampuan menyimaknya gitu ya. Atau bahkan sekolah-sekolah swasta juga sudah banyak yang mengembangkan aspek yang lain seperti entrepreneur untuk anak usia dini, leadership untuk anak usia dini gitu ya. Nah, itu bisa menjadi topik penelitian teman-teman semuanya. Oke, lalu bagaimana pilih yang keduanya ya? Pilih topik yang menarik untuk teman-teman. Tentu saja walaupun kita sama-sama misalkan di PAUD, tapi ketertarikan terhadap topik itu akan berbeda-beda. Mungkin Anda senang dengan matematika untuk anak usia dini, atau Anda senang dengan keterlibatan orang tua. Sejauh mana sih keterlibatan orang tua dalam program pembelajaran di TK misalkan? Itu bisa diangkat topik. Kalau memang itu menarik untuk teman-teman ya. Oh Bu, saya lebih senang di daycare. Saya senang sekali dengan anak-anak di usia misalkan 3 tahun. Saya ingin melihat aspek perkembangan sosial emosionalnya. Silahkan ya. Jadi di sini Anda akan memilih daycare dan aspek perkembangannya sosial emosional.
Oh, saya, lebih senang memilih, di pendidikan formal, TK. Silakan ya, taman kanak-kanak, aspek perkembangannya apa yang ingin dilihat? Oh, matematikanya, boleh ya. Saya ingin di kelompok bermain, dan aspek perkembangannya tentang kemandirian gitu ya. Jadi, disarankan Anda memilih topik yang menarik untuk Anda sendiri gitu ya. Sehingga di dalam pengerjaannya juga Anda, eee, senang gitu ya. Jadi tidak menjadi beban karena dari segi topiknya juga sangat menarik untuk Anda gitu, ya. Yang selanjutnya, cari referensi yang mendukung topik teman-teman, ya. Nanti secara terpisah akan saya buat video lanjutan mengenai bagaimana cara mencari referensi yang mendukung topik teman-teman. Jadi di video kali ini saya hanya menerangkan tentang bagaimana memilih topik ya. Ternyata dari langkah 1 dan 2 itu sudah bisa memberikan masukan untuk memilih topik. Oke, untuk video kali ini saya cukupkan sekian dulu. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.